Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Anak-anak sekalian, kita hari ini akan segera mulaikan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran kelima, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelumnya kita akan dahulu menyerahkan pembelajaran kita ini supaya Tuhan tolong memberkati kita. Ya, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Bapa Engkau baik, ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Sekian kali kami boleh hadir pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran proyek P5. Sekarang saya akan mau absen terlebih dahulu, ya, Anda sekalian. Sarah ada? Ada, ya. Elsie ada? Ada, Pak. Anissa? Ada, Pak. Oke, Ovaldi? Ada, Pak. Baik. Jadi seperti yang pertemuan minggu lalu yang Bapak sampaikan, bahwa kita akan masuk ke pembelajaran, yaitu proyek, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini proyek penguatan profil Pancasila atau yang disingkat dengan istilah P5, ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan untuk kali ini khusus kelas 10 Bapak ambil tema yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua sudah paham, ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini adalah dasar negara kita, ya, dasar negara. Jadi di Pancasila itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Oke, ini artinya kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Oke, baik. Dan sebelum lanjut, Ananda, kita bernyanyi dulu P5. Bapak minta kita bangkit berdiri semua. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berpangkat mulia. Jadi dalam profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Nah, ada 6 dimensi, ya. Itu yang sudah kita jadikan tadi. Yang pertama ada dimensi apa tadi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, yang kedua, ya, berkebinekaan. Oke, global. Terus, jadi di 6 dimensi itu ada ini. Jadi diharapkan Anda sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, seorang pelajar itu harus memahami bahwa dalam proyek penguatan profil Pancasila itu ada 6 dimensi yang mesti harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia, khususnya pelajar Indonesia. Anak sekalian, ini tujuan proyek kita. Gemari Pahlaw Jinawi itu adalah bahasa istilah, ya, yang dipakai untuk kenegaraan atau ketatanegaraan, yaitu yang berarti bahwa Indonesia itu, ya, adalah negara yang memiliki rakyat yang banyak. Indonesia. Oke, untuk supaya kita lebih memahami konteks kebinekaan, kita akan coba untuk melihat video terlebih dahulu, Ananda. Ingin mengajak kamu untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dari berbagai suku di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku dan budaya.
Di seluruh kesemua suku-suku ini memiliki keunikan dan keberagaman yang patut dihargai dan dijaga. Baik, tadi sudah kita perhatikan bersama adalah salah satu video tentang bagaimana Indonesia ini benar-benar negara yang luas ya, dari sisi wilayah. Kemudian kita tahu bahwa saking luasnya Indonesia ini perbedaan di dalamnya juga begitu banyak. Tadi ada Pulau Sumatera, di sana tadi yang menonjol suku apa tadi? Yang ditayangkan di video tadi suku apa yang menonjol? Batak. Suku Batak. Makanannya apa tadi yang terkenal dua tadi? Sasang sama Asik. tahu sasang? Apa itu? Apa itu sasang? Sampai suka makan sasang? Suka semua? Asik? Asik kan mas itu ya biasanya. Oke. Terus tadi ada di Jawa. Ayo, yang di Jawa tadi suku apa yang terkenal? Suku Jawa. Tariannya apa tadi yang paling kalian ingat? Sibaraya. Tari? Seripi. Ya, sama Bedoyo. Terus yang di Kalimantan, suku apa yang terkenal? Dayak. Suku Dayak. Ya. Terus di Sulawesi, suku apa tadi yang paling terkenal? Toraja. Itu yang paling terkenal dengan rumah adatnya yang tinggi. Bahkan itu tadi Bapak catat di papan tulis ada Rambu Solo, Rambu Tuka itu. Inilah yang membuat Indonesia itu menjadi khas di mata dunia. Kok bisa ya Indonesia berbeda-beda tapi tetap satu? Dari hasil pengamatan video tadi Bapak mau tanya, kalau begitu apakah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya? Ayo. Saya Pak, Ya silakan. berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya. Apa hubungan antara keberagaman dan persatuan? Bapak mau tahu dulu. Apa sebenarnya hubungan antara keberagaman dan persatuan? Jadi kalau Bapak lihat tadi ini ada hubungan yang sama ini. Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya Pak, Ya silakan. meskipun Indonesia terdiri dari perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, dan agama, tetapi tetap bersatu. Kemudian kalau begitu persatuan itu penting bagi kita, betul atau enggak? Betul. Mengapa persatuan itu penting bagi kita orang Indonesia? Ada yang bisa jawab? Silakan. Siapa? Ya silakan. Kalau tidak ada persatuan, kita akan bercerai-berai. Oke. Satu lagi ada pertanyaan. Bagaimana cara untuk menjaga kesatuan dan persatuan sebagai pelajar, sebagai siswa yang ada di perguruan taman siswa, terutama kita di tempat ini? Silakan. Saya Pak, Ada ya. menghargai perbedaan antara suku ras agama Terutama. Selanjutnya Bapak minta 1-2 orang, Bapak kepengen Ananda, ini ada tugas tambahan, ya. Tolong 1 orang atau 2 orang yang bisa yang berbeda suku maksudnya ya. 1, saya minta Martin silakan. Ya boleh, ya ke depan ini silakan. Ya, mulai. Aku bernama, gitu ya. Aku bernama Martin Mikael Saputra Gaul. Aku lahir di Langkat. Aku lahir pada tanggal 7 bulan 9 2009. Aku berasal dari suku Batak. Bahasa yang aku kuasai diantaranya Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. bahasa Batak, bahasa Jerman barangkali. Rumah adat daerah asalku adalah Apa nama rumah adat Batak itu? Gor? Rumah Gor? Rumah Gorga kan? Rumah Gorga. Ya. Oke baik, tepuk tangan untuk si Martin ya. Tunggu. Jadi Martin ini berasal dari suku Batak ya. Perkenalkan, nama saya Paulus Dodi. Saya terlahir di Langkat, Dusun Abdul 9. Aku terlahir pada tanggal 29 bulan 8 2009. Bahasa yang aku kuasai diantaranya bahasa Jawa, bahasa Berasal Indonesia. dari suku Aku berasal dari suku Jawa. Harian dari daerah asalku adalah Bedoyo. Makanan dan minuman khas daerah asalku adalah cenil, apis. Nama adat daerah asalku adalah
joglo, cerita rakyat daerah asalku adalah Gatot Kaca, permainan tradisional daerahku adalah engkrang. Oke, baik. Yang pilih dulu Bang. Jadi ini adalah salah satu teman kita berasal dari suku Jawa yang bernama Paulus Dodi. Jadi berbeda ya, tadi kalau orang kita suku Batak tadi makanannya itu apa tadi sih? Kacang, nasi ya. Itu otomatis berbeda bumbunya ini sama masakan. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Bapak minta Anda sekalian coba membuat sebuah kesimpulan menurut kalian Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Oke, keberagaman. Tepuk tangan untuk temannya. Bhinneka Tunggal Ika itu keberagaman. Oke. Seperti apa? Ini kesimpulan yang menurut kalian dan ini semua sudah benar ya Nanda. Jadi kesimpulan dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah biarpun kita itu berbeda-beda tapi kita tetap satu. Satu kenapa? Karena kita adalah satu negara, satu Indonesia. Oke? Walaupun kita berbeda-beda, berpisah-pisah secara wilayah, tapi kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penguatan untuk materi kelima kita pada hari ini, tentu kita bangga ya bersekolah di perguruan Taman Siswa cabang Seberang ini. Dia mendirikan Taman Siswa ini dengan istilah-istilah slogan-slogan Jawa asli, tetapi Taman Siswa ini bisa berkembang di Sumatera. Ya, makanya sekolah kita ini sudah banyak cabangnya di Sumatera. Walaupun semboyan-semboyan istilahnya dari Jawa, tetapi kita orang Sumatera bisa menerima Taman Siswa ini sebagai salah satu sekolah atau perguruan yang sangat bineka. Ya, yang berbeda-beda walaupun kita beda-beda tapi kita bisa. Shalom. Ya, baik kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa kembali. Bapak Surgawi, terima kasih buat pertemuan kali ini. Tuhan sudah menolong kami sampai sejauh ini. Ya, kira-kira pasti ada nggak kira-kira halangan atau hambatan sehingga Tasya belum menjadi pribadi yang dewasa karena mungkin ada satu aspek yang belum atau sudah gitu maksudnya Pak? Bagaimana? Sudah semua 6 aspek itu ada atau masih mulai berkembang? Masih berkembang sih Pak, masih Ya. mulai dari tahap pertama. Ya. Proses pembelajaran Bapak selama ini menurut Bapak itu gimana? Bagus atau belum? Ya Bapak juga pengen tahu. Ya kan, nanti bentuk Bapak sudah bagus sudah ya anak Bapak pengen tahu aja dari Bapak ini kira-kira gimana? Ya menurut saya pembelajaran yang Bapak ajarkan kepada saya sudah baik dan sudah meresap di pikiran saya.